Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada firman Allah, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu Al-Hayyul Qayyum. Setelah Allah menjelaskan tentang kemahaesaannya, itu tentang uluhiyah, Alif Lam Mim. Kemudian Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa surat Ali Imran dibuka dengan uluhiyah, ketauhidan? Karena surat Ali Imran ini apa? Menjawab pertanyaan ahlu kitab Nasrani. Jadi sebab atau asbabun nuzul daripada surat Ali Imran adalah karena kedatangan orang-orang Nasrani dari Najran yang datang ke kota Madinah. Kalau orang-orang Yahudi sudah kita bahas surat Al-Baqarah. Ini sekarang adalah orang-orang Nasrani yang datang ke kota Madinah dari Najran. Maka karena mereka ahlu kitab, sehingga apa? Ini perlu apa? Perlu bobot ilmiah yang lebih kuat. Maka ayat pertama tentang tauhid. Kenapa ayat pertama tentang tauhid? Karena pertama kali yang mencetuskan tentang ketuhanan Nabi Isa adalah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani jatuh dalam kesalahan mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka melihat Isa ini lain daripada yang lain. Sejak dia dalam kandungan, kemudian dia melahirkan, kemudian ketika dia menjadi anak remaja, itu apa? Di luar kebiasaan kekuatan manusia. Hampir nyaris orang-orang Nasrani ketika melihat Nabi Isa itu lain daripada yang lain. Sejak masih bayi, sejak masih dalam kandungan tanpa seorang bapak, ketika lahir langsung bisa berbicara dan gak nangis lagi, Pak. Kemudian setelah dia lahir menjadi remaja, menjadi anak pemuda, mukjizatnya luar biasa. Bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa mengetahui apa yang manusia makan. Kemudian kalau ambil tanah dibentuk menjadi burung, ditiup jadi burung. Dan mukjizat-mukjizat yang lainnya yang nyaris apa? Tidak terlihat seperti pada biasanya. Akhirnya mereka apa? Menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kenapa? Ini amazing, luar biasa. Karena dia diciptakan tanpa seorang bapak. Mana ada orang bisa lahir tanpa seorang bapak? Sehingga mereka mengatakan awalnya anak Tuhan, sampai menjadi Tuhan beneran. Oleh karena apa? Ketika Allah membantah nanti di akhir-akhir ayatnya, gimana cara membantah? Mereka mengatakan bahwasanya apa? Isa ini layak sebagai Tuhan. Kenapa? Karena diciptakan tanpa seorang bapak. Maka Allah menurunkan satu ayat. Jika Isa alaihissalam layak menjadi Tuhan karena lahir tanpa seorang bapak, maka sesungguhnya ada yang lebih daripada Nabi Isa seharusnya, yang diciptakan tanpa seorang bapak dan ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Tapi Allah mengatakan tidaklah penciptaan Nabi Isa melainkan seperti penciptaan Nabi Adam. Dengan satu ayat langsung apa? Jatuh. Maka Allah mengatakan pertama bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Huwa, Dia. Siapa Dia? Allah sebutkan sifatnya Al-Hayyu, yang maha hidup.
Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain dan mengurusi yang lain. Kalau kita Pak mengurusi diri sendiri, bisa nggak Pak? Ya. Kita mengurusi diri sendiri nggak bisa. Makan butuh orang lain, mati pun orang lain. Nggak ada orang mati mengurusi sendiri. Tapi Allah nggak al-hayy, yang maha hidup. Dan makna al-hayy menunjukkan kamalus sifat. Sifat yang sempurna itu ada pada al-hayy. Karena jika disebutkan al-hayy, ini mencakup sifat-sifat yang lain. Tidaklah seseorang itu basir, melihat, melainkan jika orangnya hidup. Tidaklah seseorang itu as-sami, bisa mendengar, melainkan orang yang bisa mendengar adalah orang yang hidup. Dan tidaklah seseorang punya sifat rahmah, sayang, melainkan orang tersebut adalah orang yang hidup. Maka makna al-hayy menunjukkan sifatul kamal, sifat yang sempurna, yang dengan sifat ini mengandung sifat-sifat yang lain. Tidaklah orang itu melihat, mendengar, punya rasa kasih sayang, melainkan orangnya hidup. Kemudian Al-Qayyum, Al-Qayyum menunjukkan Allah mengurusi dirinya sendiri dan tidak membutuhkan yang lain. Maka jika Allah tidak membutuhkan yang lain, tidak pantas ada namanya anak Tuhan. Karena jika Allah punya anak menunjukkan kelemahan atau kesempurnaan. Kelemahan, kekurangan. Pak, tujuan punya anak ngapain? Bapak-bapak nih yang kan udah punya anak semua, udah bahkan punya cucu. Bapak-bapak pengen punya anak itu apa Pak motivasinya? Penerus nasab. 1, 2. Ibu-ibu harapan punya anak ngapain? Di masa tua ada yang mengurus, karena orang itu tidak bisa sendiri. Ada yang mendoakan dan seterusnya. Maka apa? Karena manusia itu tidak bisa dengan sendirinya. Tapi Allah enggak. Allah apa? Berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain. Bahkan Allah SWT mengurusi semuanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu dalam urusan. Matahari terbit, terbenam, ada yang ngurusi kan? Ada. Ikan paus, ikan-ikan yang lain dalam lautan, ada yang ngasih makan? Ada. Manusia tiap hari makan, ada yang ngasih makan? Ada. Siang dan malam, malaikat-malaikat, bangsa jinnya, semuanya apa? Allah yang mengurusi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga apa? Jika sifatnya sempurna, kemudian Al-Qayyum perbuatannya menunjukkan apa? Sifat kamalul af'al. Kalau Al-Hayyu sempurna dari sisi sifat, kalau Al-Qayyum sempurna dari sisi perbuatan. Jika orang sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya, maka zatnya pasti sempurna. Makanya Pak, 2 nama ini yang pernah kita bahas, kenapa ayat kursi itu begitu istimewa. Ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat kursi, karena Allah buka dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan 2 nama ini yang jika engkau minta dalam doa, melainkan akan diijabahi doamu. Sehingga di antara doa-doa pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits
asli sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri mengurusi yang lain, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, aku mohon pertolongan, perlindungan, asli sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangankan jadikan hatiku bersandar pada diriku sendiri meskipun sekejap. Jangan jadikan apa? Diriku itu punya sandaran, bergantung pada diri sendiri meskipun sekejap. Menunjukkan apa? Tingkat ketawakalan seorang hamba kepada Allah itu luar biasa. Di dalam perkara usul apapun, jangan pernah apa? Bergantung, bersandar pada diri sendiri. Senantiasa memohon kepada Allah. Dan di antara para salafun saleh, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, karena apa? Ketawakalnya luar biasa, sampai-sampai ketika dia apa? Ingin garam, tahu garam Pak ya? Itu minta dalam doa. Garam, cari garam itu apa? Minta sama Allah dulu, baru mencari. Menunjukkan apa? Tingkat ketawakalan yang luar biasa. Sehingga al-hayyu sifat kamal, kesempurnaan, al-qayyum sifatul af'al, sifat perbuatan. Dan jika seseorang sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, maka zatnya pun sempurna, dan tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat setelahnya baru tentang Al-Quran. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب على الرتب عيش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي